Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri Agustina dengan NIM 2181 2141022 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Manajemen Administratif dalam pokok bahasan yang pertama sistem dan prosedur dalam perkantoran dan yang kedua tata ruang kantor. Yang pertama, saya akan menganalisis pada pokok bahasan sistem dan prosedur dalam perkantoran, yaitu menganalisis prosedur dan penyelesaian dokumen dan menganalisis gerak tangan seorang pemimpin dalam melaksanakan tanda tangan. Untuk organisasi yang akan saya analisis kali ini yaitu organisasi Karang Taruna Krida Manunggal, yaitu organisasi yang berada di desa saya. Dalam penyelesaian dokumen yang dilakukan kepala atau ketua dari organisasi Karang Taruna Krida Manunggal, yaitu yang pertama membuat garis besar isi dokumen yang akan dibuat dalam bentuk kerangka. Lalu apabila kerangka yang dibuat telah jadi, setelah itu ketua memanggil sekretaris dan menjelaskan kepada sekretaris tentang garis besar dari isi dokumen. Setelah sekretaris paham dengan garis besar dan isi dari dokumen, lalu ketua menyuruh sekretaris agar typist mengetik dokumen yang telah dijelaskan oleh ketua. Yang kedua yaitu prosedur dalam penyelesaian dokumen yang dilakukan oleh sekretaris. Pertama-tama, sekretaris mendapatkan kerangka dokumen yang diberikan oleh ketua Karang Taruna. Setelah mendapatkan perintah dari ketua untuk mendatangi typist, lalu sekretaris mendatangi typist dan memberikan perintah kepada typist agar mengetik dokumen dengan kerangka yang telah diberikan. Setelah dokumen jadi, sekretaris menerima dokumen dari typist dan memberikan dokumen kepada ketua agar dikoreksi. Setelah mendapatkan dokumen yang telah dikoreksi dari ketua, lalu sekretaris memberikan dokumen yang telah dikoreksi kepada juru arsip agar diarsipkan. Yang ketiga yaitu prosedur dalam penyelesaian dokumen oleh typist. Pertama-tama, typist mendapatkan perintah dari sekretaris. Lalu typist membaca dan memahami kerangka dokumen yang diberikan dan mulai membuat dokumen, lalu mulai mengedit dokumen. Apabila dokumen sudah dirasa benar, lalu dokumen diberikan kepada sekretaris. Yang keempat, prosedur dalam penyelesaian dokumen pada juru arsip. Pertama-tama, juru arsip mendapatkan dokumen dari sekretaris. Lalu juru arsip membaca keterangan dari dokumen dan mencari letak arsip dengan bulan, tahun, dan isi dokumen yang sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh sekretaris. Setelah menemukan letak arsip dengan bulan, tahun, dan isi dokumen yang sesuai, lalu juru arsip meletakkan dokumen pada kotak arsip yang sesuai dengan keterangan dari dokumen yang diberikan. Yang kelima yaitu prosedur dalam penyelesaian dokumen pada ekspedisi. Pertama-tama, ekspedisi mendapatkan perintah dari sekretaris untuk mengantarkan sebuah dokumen. Setelah itu, pihak ekspedisi membaca alamat dan nama penerima yang tertera pada dokumen. Setelah paham dengan alamat dan nama penerimanya, lalu pihak ekspedisi mengirim dokumen sesuai alamat dan nama yang tertera pada dokumen. Selanjutnya yaitu menganalisis gerak tangan seorang pemimpin dalam melaksanakan tanda tangan. Pertama-tama, Ketua Karang Taruna Krida Manunggal mencekau atau grasp ballpoint dan menggunakan atau use ballpoint untuk bertanda tangan. Setelah melakukan tanda tangan, ketua memeriksa atau inspect tanda tangan yang ditulisnya apa sudah benar. Setelah sudah dirasa benar, ketua meletakkan atau position ballpoint pada tempatnya. Yang kedua, pada pokok bahasan tata ruang kantor.
yaitu menganalisis konsep tata ruang kantor pada organisasi Astra Credit Company atau ACC Finance Surakarta. Ruang kantor ACC Finance Surakarta berada di lantai 2. Untuk macam tata ruang kantor pada ACC Finance Surakarta merupakan tata ruang kantor terbuka. Ruangannya tidak terlalu luas karena hanya sekitar 8-10 karyawan. Dalam penyusunan meja, satu dengan meja karyawan lainnya saling menyatu dan tidak ada sekat di antara karyawan. Ruang kerja karyawan dan ruang pelayanan nasabah digabung menjadi satu tempat dengan ruang kerja karyawan. Namun tidak berdempetan seperti meja para karyawan. Ruangan untuk posisi manajer operasional juga menjadi satu ruangan dengan ruang kerja karyawan dan ruang pelayanan nasabah. Hanya saja tempatnya lebih di depan dan tidak berdempetan dengan para karyawan dan meja pelayanan nasabah. Selain itu, untuk meja manajer operasional juga lebih besar dan luas daripada meja karyawan dan pelayanan nasabah. Untuk penerangan pada kantor ACC Finance Surakarta sudah cukup dan nyaman untuk melakukan aktivitas karena penerangan menggunakan sinar matahari ditambah beberapa lampu. Tata warnanya tidak berwarna-warni dan identik dengan warna putih tulang dan hitam. Untuk tembok berwarna putih tulang dan warna hitam untuk peralatan kantor. Namun ada juga warna lain seperti poster-poster yang dibingkai yang dipajang di dinding. Ventilasi pengaturan udara juga ada, namun dalam ruang kantor ACC Finance Surakarta menggunakan AC. Dekorasinya sangat sederhana dan tidak mengganggu konsentrasi para pegawai kantor. Di dalam kantor tidak terdengar suara bising dari luar. Hanya saja suara percakapan antar karyawan dan manajer atau pelayanan nasabah. Tidak ada suara musik untuk mengiringi aktivitas kerja para pegawai dan untuk keamanan kantor sudah pasti terjaga karena dijaga oleh satpam. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.